Haleluya, puji Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua, baik yang ada di tempat ini maupun siapapun teman-teman yang sedang live di rumah masing-masing. Hari ini kita akan bicara tentang satu hal, yaitu know your value. Saya sangat tertarik dengan topik ini. Pada mulanya saya mendapatkan topik ini karena saya sempat berpikir, kenapa manusia gampang sekali merusak dirinya? Kenapa manusia gampang banget merusak hidupnya sendiri? Banyak contoh kegagalan-kegagalan yang dialami oleh orang lain di sekitar kita, yang sudah kita lihat, mungkin orang tua kita, mungkin teman kita, mungkin kakak kelas kita, mungkin orang di dalam gereja kita yang ngalamin kegagalan. Tetapi kadang kita nggak belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Sehingga kita nggak mendapatkan satu pelajaran dari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Dan justru saya juga mendapati seringkali manusia bukan hanya nggak belajar dari kesalahan orang lain, tetapi manusia nggak belajar dari kesalahannya sendiri. Manusia pernah melakukan kesalahan, dan setelah manusia melakukan kesalahan itu, mungkin muncul penyesalan. Tetapi apa yang terjadi? Manusia pun bisa jatuh lagi di kesalahan yang sama. Jadi dari sini saya berpikir, kenapa banyak banget orang yang merusak dirinya sendiri? Saya pernah mendengar satu kesaksian, ada seorang perempuan, dia perempuan muda, kasihan, dia masih remaja, dia mengalami kejahatan seksual. Dia diperkosa. Dan yang melakukan pemerkosaan itu adalah ayahnya sendiri. Sangat keji. Sehingga saat perempuan ini mengalami satu kekerasan seksual yang merusak dirinya, di mana dia tidak bisa melepaskan kekecewaan itu, rasa sakit hatinya, kemarahannya, dia tidak bisa bangkit. Sehingga yang dia lakukan bukan memperbaiki masa depannya, tetapi justru semakin hancur karena dia merusak dirinya sendiri. Dia semakin hidup dalam pergaulan bebas, dia menjual dirinya karena dia berpikir, aku sudah dirusak oleh orang tuaku, aku akan merusak orang lain. Hanya seperti itu pemikirannya. Tidak bisa bangkit, tetapi justru merusak dirinya sendiri. Bahkan kalau kita lihat diri kita sendiri, terlalu mudah buat kita mengerti satu hal yang memang sudah sebenarnya tidak pantas dilakukan, tapi masih sering kita lakukan. Terlalu mudah buat manusia untuk melakukan atau jatuh dalam dosa-dosa. Sampai ada satu kalimat atau satu kata yang terkenal, yaitu dosa favorit. Kenapa dikatakan dosa favorit? Karena orang jatuh di dalam dosa-dosa yang sama. Terus menerus jatuh di dosa yang sama. Sampai disebutkan sebuah label, yaitu dosa favorit. Dari sini saya berpikir, kenapa ya gampang banget orang yang hidup diberi kesempatan satu kali saja bisa dengan mudah untuk merusak dirinya sendiri. Dan saya dapati ada satu hal yang menyebabkan orang sangat mudah jatuh di dalam dosa atau sangat mudah merusak dirinya sendiri. Apa itu? Karena kita nggak ngerti value kita yang sebenarnya. Kita nggak ngerti nilai kita yang sebenarnya. Saat kita nggak ngerti nilai kita yang sebenarnya, itu yang membuat manusia gampang banget untuk hidup tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya, dengan nilai yang dia punya. Kita lihat firman Tuhan dalam Yeremia pasal 18 ayat yang keempat sampai yang keenam. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Indah sekali firman Tuhan. Teman-teman dapat sesuatu nggak dari ayat ini? Ayat ini bilang begini ya,
Kalau bejana yang ada di tangan tukang periuk itu rusak, bejana yang sedang dikerjakan itu rusak, tukang periuk ini nggak berhenti. Tukang periuk ini nggak membuang bejana yang rusak itu, tetapi tukang periuk ini membangunnya kembali, membuatnya kembali menjadi sesuatu yang indah menurut pemandangan tukang periuk. Dan di situ Allah juga membandingkan dirinya dengan tukang periuk. Masakan aku tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh tukang periuk itu? Tukang periuk, seorang manusia bisa membuat sesuatu yang rusak menjadi sesuatu yang indah di mata manusia. Apalagi Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa itu. Nah, di ayat ini kita bisa melihat beberapa hal. Ada dua hal yang saya mau sampaikan dari ayat ini. Yang pertama, dari ayat ini kita bisa menangkap bahwa bejana itu mudah rusak. Sangat mudah rusak. Hanya terbuat dari tanah liat yang setelah dibentuk dia menjadi sesuatu barang pecah belah yang sangat-sangat rentan, sangat mudah pecah. Kita pun manusia juga sangat mudah rusak. Kita pun sangat mudah hancur, kita pun sangat mudah pecah. Hanya dengan omongan orang, hanya dengan kegagalan, hanya dengan intimidasi, hanya dengan dosa-dosa lama, hanya dengan pembulian. Sangat mudah kita dirusakkan oleh hal-hal itu. Tapi ayat ini nggak bicara tentang satu ayat yang mengenaskan, tapi ayat ini bicara tentang sesuatu yang indah, karena di bagian yang kedua kita akan melihat bahwa saat bejana itu hancur, itu bukan akhir dari bejana itu. Dan itu berarti kalau saat hidup saya atau hidup teman-teman hancur, itu bukan akhir dari hidup kita. Itu bukan akhir. Di sini Tuhan bilang, masa aku nggak bisa buat kayak gitu? Aku Tuhan loh. Masa aku nggak bisa sih buat kayak tukang periuk? Bisa nggak kira-kira? Saya yakin teman-teman juga sama dengan saya. Tuhan pasti bisa berbuat lebih dari tukang periuk itu. Masalahnya bukan ada pada Tuhan sanggup atau tidak. Tetapi pada saat kita ini rusak, pada saat kita seperti bejana yang hancur, yang jadi masalah adalah kita nggak ngerti lagi value kita. Kita nggak ngerti lagi nilai kita yang sebenarnya. Di mata kita, di telinga kita, di pikiran kita udah rusak, kita udah hancur, kita udah nggak berguna. Dan kita nggak perlu lagi bertahan. Karena kita sudah hancur, kita sudah jelek, kita sudah kotor. Ya nggak? Ini umum banget dialami oleh semua manusia, bahkan saya juga melewati fase ini di mana saya berpikir saya seorang yang nggak berguna. Saya seorang yang nggak berguna. Banyak harapan yang ditaruh pada hidup saya, tapi saya nggak berguna. Saya nggak bisa menjawab seluruh harapan itu. Bahkan harapan saya sendiri saya nggak bisa. Ini umum, padahal ini pemikiran yang bodoh, yang hampir dimiliki oleh semua manusia. Kok bisa sih? Kok bisa kita nggak ngerti value kita sendiri? Kok bisa kita nggak bisa ngerti nilai kita sendiri? Kita lihat satu ayat di Kejadian pasal 3. Dalam ayat yang kedua sampai yang kelima di situ dikatakan seperti ini. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Masalahnya ada di sini. Pada saat Allah ngomong sesuatu, gak cuma kita dengan Allah. Pada saat kita berbincang-bincang atau kita sedang mendengarkan Allah berbicara, ada iblis di sekitar kita. Pada saat Allah sedang berbicara dengan Adam dan Hawa, ada iblis di sekitar Adam dan Hawa. Iblis diam aja. Iblis diam aja cuma nyimak. Iblis cuma menyimak apa yang sedang dibicarakan antara Allah dengan manusia. Tetapi pada saat Hawa di titik terlemah, iblis datang membisikkan sesuatu yang terlihatnya manis. Kita bisa melihat di sini. Iblis datang dan dia memutar balikkan perkataan Allah. Iblis selalu bisikkan hal-hal yang gak benar. Iblis selalu bohongin kita. Iblis selalu putar balikkan itu. Dan iblis, si kurang ajar itu, dia selalu datang tepat waktu teman-teman. Ini yang jadi masalah. Dia datang tepat waktu.
Dia nggak langsung nyerang. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum melihat siapa yang bisa ditelan. Kalau belum bisa masih diintai. Pantau dulu baju merah, jangan sampai lolos. Seperti itu, dipantau dulu, diincar dulu. Tapi pada saat lemah, pada saat ada kesempatan, pasti langsung disergap. Itu si iblis. Nah, Hawa ditipu. Udah, gak mungkin mati, gak bakal mati. Kita pun sama. Kita bisa lihat, kalau Hawa tertipu, manusia pun gampang tertipu. Saya sendiri sedang mencoba membayangkan keadaan di Taman Eden. Ada satu taman di Eden di sana, saya membayangkan Hawa sudah mulai bosan. Dia makan buah apel enak, dia makan buah pisang enak, durian enak, mangga enak, blueberry enak, semua enak. Tapi dia sudah mulai bosan dengan semua buah yang ada di sana. Kemudian dia penasaran, kenapa ya buah ini gak boleh dimakan? Semua buah aku sudah makan, semua buah aku udah cicipin, enak. Yang gak boleh ini pasti paling enak. Di saat Hawa mulai berpikir, di saat Hawa mulai ragu dengan omongan Allah, dengan perintah Allah, si iblis datang. Kamu gak akan mati. Justru kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu bisa melihat yang baik dan jahat. Oh ya? Nah, rupanya kenapa aku gak boleh makan. Karena Allah tidak mau disaingi. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, mengerikan sekali. Iblis datang selalu tepat waktu. Iblis datang selalu pada saat manusia mengalami titik terendah. Hawa ditipu. Nah, sekarang kita lihat, kita kembali ke kisah tukang periuk. Waktu Allah bilang atau Allah berkata kepada kita, aku bakal bentuk kamu kembali menjadi sesuatu yang indah. Bahkan lebih indah daripada apa yang bisa dibayangkan oleh tukang periuk. Iblis juga datang. Iblis bisik-bisik. Dia bilang, enggak. Kamu enggak lihat kah siapa kamu? Ngaca dulu bro, ngaca dulu. Kamu seorang pecandu film bokep. Kamu sudah merusak anak orang. Kamu sudah hidup dalam free sex. Kamu seorang pecandu alkohol. Kamu seorang pemarah. Kamu seorang pencuri. Kamu gak pernah jujur dengan uang. Itu yang iblis selalu ungkap. Di saat Allah berkata kamu akan dipulihkan menjadi sesuatu yang indah di mataku. Iblis datang, enggak. Gak mungkin. Coba kamu ingat siapa dirimu. Ini gila banget. Jalan ceritanya selalu mirip. Hawa dibohongin itu udah ribuan tahun yang lampau. Dan caranya selalu sama. Iblis menunggu, kita lemah, kemudian dia bisikkan sesuatu yang bukan suara Allah. Dia bisikkan sesuatu yang berbeda dengan suara Allah. Tetapi hasilnya hampir selalu sama. Kita manusia sangat mudah percaya dengan perkataan iblis. Sangat mudah dikibulin, sangat mudah dibohongin. Jadi kita hancur cuma gara-gara kita gak bisa ngerti value kita. Allah bilang kamu indah. Kamu akan jadi indah. Kita bilang enggak Tuhan, aku sudah hancur. Kita enggak bisa ngerti value kita, itu yang bikin kita hancur. Kita lihat ada dua macam tokoh Alkitab. Ada beberapa contoh yang akan kita lihat, tapi ada dua macam tokoh Alkitab. Yang pertama, kita akan melihat tentang orang yang enggak bisa ngerti value-nya sendiri. Ada satu contoh di sini yaitu Simson. Kita bayangin siapa Simson? Dia adalah seorang yang lahir dari rahim perempuan mandul. Kemudian ada suara Allah datang dan dia berkata akan lahir seorang anak, engkau kasih nama dia Simson. Dia akan menjadi nasir Allah, seorang yang dikhususkan untuk Allah. Ada peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh nasir Allah. Itu Simson, seorang yang dikhususkan, seorang yang spesial. Tapi Simson hidup semena-mena, hidup seenak udelnya sendiri, hidup seenak dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia gak ngerti value-nya bahwa dia adalah seorang nasir Allah. Dia seorang yang dikhususkan untuk Allah. Sehingga dia hidup seenaknya. Dia mencintai orang yang dia sukai. Terserah dia mau suka sama siapa. Terserah dia mau kawin sama siapa. Itu Simson. Terserah dia mau bongkar rahasianya sampai seperti apa.
Bahkan dia main-main dengan kekuatan yang Tuhan beri. Itu Simson. Dia nggak bisa menghargai dirinya sendiri. Simson disiapkan sebagai seorang pembebas bagi bangsa Israel. Tapi dia justru nggak bisa bebasin dirinya sendiri. Itu Simson. Gara-gara dia nggak bisa ngerti value-nya, dia hancur. Dia nggak peduli dengan semua panggilan yang Tuhan taruh dalam dirinya. Simson cuma fokus untuk kesenangan dirinya sendiri. Itu cara hidup Simson. Dia fokus untuk memuaskan dirinya sendiri. Kalau kita lihat akhir dari hidup Simson, seorang nasir Allah berubah menjadi seorang badut. Melawak, seorang badut. Kalau kita nggak ngerti nilai diri kita sendiri, kita akan juga berubah drastis menjadi badut-badut yang menghibur dunia ini. Menghibur setan-setan, dikasih dosa senang, cengir-cengir, senang menikmati, cerita sana sini enak ya dosa. Cuma jadi badut. Itu contoh tentang orang yang tidak ngerti value-nya sendiri. Sekarang kita akan lihat tentang orang-orang yang bisa ngerti value-nya. Orang-orang yang akhirnya mengerti value yang pantas, value yang sebenarnya untuk dilabelkan pada dirinya. Yang pertama kita lihat Saulus. Siapa Saulus? Dia orang yang terpelajar. Di mata dunia dia sudah punya nilainya sendiri. Dia orang yang dihormati. Bahkan dia melakukan pergerakan-pergerakan, dia memimpin pergerakan-pergerakan untuk menghancurkan orang-orang yang mengikuti jalan Kristus. Tetapi saya tertarik, di saat Saulus punya semuanya itu, dan Allah mengizinkan sesuatu terjadi pada Saulus, kemudian dia berubah menjadi Paulus. Ada satu ayat di Filipi pasal 3 ayat yang ke-8, di situ dia berkata seperti ini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Perjumpaan Saulus dengan Yesus membuat Saulus sadar bahwa value yang lama itu gak ada artinya. Value yang lama dihormati orang-orang, memimpin pergerakan itu hanya sampah. Dan dia mendapatkan value dirinya yang sebenarnya saat dia berjumpa dengan Kristus. Kristus lebih dari segalanya. Apa yang dulu jadi keuntungan bagi Paulus, sekarang dianggap kerugian. Saat Paulus ngerti value-nya, cara hidup Paulus berubah. Dia nggak lagi menjadi seorang Saulus yang hidup menurut cara-cara yang lama. Itu contoh pertama. Ada orang-orang lain juga, kita sebutkan Matius, seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai yang sangat dibenci oleh masyarakat. Sangat dibenci oleh masyarakat. Matius tidak disenangi, kehadiran Matius sangat dibenci. Tapi lihat, pada saat Yesus ada di sekitar Matius, Yesus berkata seperti ini, Matius, aku mau menumpang ke rumahmu, aku mau makan bersama dengan engkau. Sama dengan seperti apa yang dikatakan Yesus kepada Sakeus. Kita bisa lihat, Matius merasa tidak pernah punya kesempatan untuk makan bersama dengan Yesus. Karena status mereka sangat berbeda. Minggu lalu kita sudah dengar, Koyedi katakan bahwa makan bersama itu bukan hal biasa. Makan bersama itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya hubungan dekat. Sedangkan Matius, dia pasti berpikir dalam benaknya, orang-orang lain saja, orang Yahudi biasa saja tidak akan mau makan bersama-sama dengan saya. Karena saya seorang pemungut cukai yang dilabeli seorang pendosa. Tetapi Yesus, seorang guru besar, seorang nabi besar, bahkan dia Mesias itu, dia mau makan dengan Matius. Sehingga saat Matius makan dengan Yesus, kehidupan Matius berubah. Dari seorang pemungut cukai, dia menjadi seorang pemungut jiwa. Saya pernah katakan itu. Dia menjadi seorang pemungut jiwa bagi Allah. Indah sekali. Sakeus juga alami hal yang sama. Sakeus mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Ada juga seorang wanita yang sudah berdosa karena dia ketangkap berbuat zina, dia akan dibunuh. Saat dia akan dibunuh, saya menangkap nyawa wanita ini nggak berharga. Kehidupan wanita ini nggak berharga bagi orang-orang yang akan membunuh itu. Ahli Taurat, orang Farisi menilai hidup wanita ini sama sekali tidak ada nilainya. Nggak ada harga yang pantas, hanya nilainya 0. Udah dibunuh aja, nggak ada artinya. Tetapi lihat, saat Yesus ada di sana,
Orang-orang ini membawa kepada Yesus, kemudian dia bertanya, harus diapakan wanita ini? Yesus cuma berkata satu hal, siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia melempar batu lebih dahulu. Semua kabur, gak ada yang berdosa, gak ada yang gak berdosa di sana. Hanya satu, yaitu Yesus. Yesus punya hak untuk membunuh wanita itu menurut peraturan hukum Taurat. Tapi Yesus gak lakukan itu. Yesus punya hak untuk melempar batu tapi gak mau. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa value wanita ini gak cuma sekedar dari mati dibunuh. Wanita ini berharga di mata Yesus. Matius berharga di mata Yesus. Zakeus berharga di mata Yesus. Sehingga Yesus tidak menaruh label harga yang sama seperti yang orang-orang lakukan. Kemudian kita juga lihat ada si bungsu. Si bungsu dia sempat merasa hidupnya sudah gak ada value lagi. Dia pernah terpuruk dari seorang anak yang hidup berkelimpahan, punya segala-galanya, bisa pesta setiap hari, menjadi seorang penjaga babi yang hanya untuk mengenyangkan perutnya aja, makan dari makanan babi itu gak boleh. Gak boleh. Dia gak punya apa-apa lagi untuk bertahan hidup. Dia ada di titik terendah. Tapi pada satu waktu, ada titik di mana dia sadar bahwa value-ku sebenarnya gak serendah ini. Aku gak akan mati di sini. Value-ku lebih tinggi dari sekedar mati di tempat ini. Sehingga dia pulang. Dia mendapatkan satu hal yang dia idam-idamkan. Dia pulang ke rumah bapaknya dan dia punya perubahan lagi. Hidupnya dirubahkan, value-nya naik lagi. Dia mendapat satu harapan saat dia pulang. Bagaimana dengan kita teman-teman? Maukah kita percaya dengan omongan Tuhan? Ataukah kita mau percaya dengan omongan orang-orang? Simson gak percaya bahwa dia orang yang dikhususkan buat Allah. Dia hidup jauh dari nilai yang Tuhan tetapkan. Dia hidup jauh dari standar yang Allah tetapkan. Tapi Saulus, dia mau percaya bahwa panggilan dalam hidupnya itu jauh lebih indah daripada cara hidupnya yang lama. Matius, teman-teman pemungut cukai yang lain, juga Zakeus, dia tahu bahwa hidupnya berharga. Dia punya nilai yang lebih tinggi dari sekedar seorang pendosa. Harga pendosa itu ditaruh oleh orang-orang yang di sekitarnya. Tapi Yesus taruh satu harga, engkau berharga. Matius jadi murid Yesus. Perempuan berzina ini tahu bahwa Yesus memberinya hidup yang berbeda. Hidupnya ini bernilai, nyawanya ini berharga. Nilainya nggak nol. Itu kisah-kisah orang yang tidak tahu value-nya dan orang yang mengerti value-nya. Saya berikan sebuah ilustrasi buat teman-teman. Ada seorang ayah di mana dia memiliki koleksi banyak barang-barang klasik, barang-barang bekas seperti tema kita hari ini, oldies. Jadi seorang ayah ini punya barang-barang klasik di rumahnya. Setiap hari si ayah menghabiskan banyak waktu untuk membersihkan barang-barang koleksinya dari debu. Membersihkannya, merawatnya, menjaganya jangan sampai rusak. Karena sudah ada beberapa barang yang memang sudah rusak sejak dia beli. Nah, satu hari anak dari ayah ini dia mencurahkan penasarannya kepada si ayah. Papa, kenapa papa setiap hari menghabiskan begitu banyak waktu untuk merawat barang-barang yang menurut saya ini cuma rongsokan. Menurut saya ini barang-barang gak ada nilainya. Nah, saat si anak melontarkan pertanyaan itu, kemudian si ayah berkata sama si anak segini. Oke, kamu foto barang itu, kemudian si papa itu menunjuk sebuah motor, sebuah vas bunga, kemudian ada lagi barang-barang antik lainnya seperti pemutar musik. Kemudian kamu pilih salah satu, mana yang menurutmu paling menarik. Si anak melihat ada vas bunga yang terlihat lebih menarik dari yang lainnya. Kemudian sang anak disuruh untuk memfoto vas bunga itu dan membawa ke sekolah supaya keesokan harinya dibawa ke sekolah untuk ditanyakan ke teman-temannya. Papaku punya barang ini dan dia mau menjual. Ada yang berani beli nggak? Penawaran tertinggi akan mendapatkan barang ini. Kemudian si anak setelah menunjukkan foto dari sekian banyak penawaran, harga tertinggi hanya 200.000.
200.000 untuk sebuah vas bunga. Menurut si anak ini harga yang pantas, ini harga yang cukup tinggi. Kemudian dia pulang, dia bercerita kepada ayahnya, "Pah, teman-temanku mau membeli dan tawaran tertinggi adalah 200.000. Apakah papa mau menjualnya?" Si ayah tanya tertawa. Enggak, papa belum mau menjual di harga 200.000. Jadi katakan pada temanmu, belum terjual karena harganya masih belum pantas. Kemudian si ayah berkata, "Oke, sore ini kamu bawa ke tetangga sebelah. Kebetulan tetangga kita, dia seorang pemilik toko dari jual beli barang klasik. Siapa tahu vas bunga ini punya nilai yang lebih tinggi." Kemudian si anak membawa vas bunga itu, dia bawa ke toko jual beli barang klasik tersebut. Kemudian dia bertemu dengan pemiliknya dan menawarkan barang tersebut. Di sana, vas bunga ini dihargai cukup tinggi. Teman-teman tahu berapa nilainya? 2 juta rupiah. Dari 200.000 rupiah, dia naik menjadi 2 juta rupiah. Wow, 10 kali lipat. Kali ini papa pasti lepas. "Oke pak, cukup tinggi pak, saya akan pulang ketemu dengan papa saya dulu." Kemudian saat dia ketemu dengan papanya, kemudian bercerita, "Pah, mau dilepas nggak 2 juta rupiah?" Papanya cuma bilang, enggak nak, 2 juta rupiah kurang tinggi untuk nilai barang ini. Besok pagi-pagi kamu pergi ke rumah teman papa, dikasih alamatnya. Teman papa ini seorang kolektor. Jadi kalau tadi cuma toko, kali ini disuruh membawa seorang kolektor barang bekas. Mungkin di sana harganya lebih tinggi nak. Oke? Kemudian sang anak ini pergi membawa barang ini, membawa vas bunga ini dengan mobil. Dia begitu hati-hati, dia bawa ke rumah seorang kolektor. Di sana dia disambut dengan ramah, kemudian dia menawarkan vas bunga ini. Dan saat mendengar harganya, sang anak ini tergeleng-geleng. Teman-teman tahu berapa harga yang diajukan oleh si pembeli? 2 miliar. 2 miliar rupiah. Sebuah nominal yang tidak pernah dibayangkan oleh sang anak untuk sebuah vas bunga. Kemudian sang anak bertanya, "Pak, bapak serius ini? Saya beneran mau jual. Bapak kan teman papa saya. Bapak lihat ini vas bunga, mau dijual, kasih harga yang sepantasnya untuk bapak. Untuk bapak bisa beli." Si bapak bilang, "Bener, 2 miliar rupiah. Karena barang ini adalah barang yang sebenarnya pernah ada di kerajaan. Barang ini punya nilai yang tinggi. Walaupun barang ini sudah memiliki beberapa bagian yang terhilang tapi sudah dipoles, harganya tetap mahal. 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah." Kemudian sang anak pulang, "Sebentar pak, saya tanyakan kepada bapak. Kalau oke, saya akan langsung serahkan barang ini kepada bapak." Kemudian sang anak pulang dan dia berkata kepada papanya, "Pah, 2 miliar rupiah pak. Kita bisa dapat mobil baru, kita bisa mulai nyicil rumah, kita bisa dapat sesuatu yang kita idam-idamkan. 2 miliar rupiah pak." Kemudian sang bapak berkata, "Nak, papa belum bisa jual vas bunga ini pak." "Nak." Sang anak berkata, "Kenapa pak?" "Karena nilai dari vas bunga ini sebenarnya lebih tinggi dari 2 miliar rupiah." "Berapa pak?" "Vas bunga ini nggak bisa dibeli dengan uang. Vas bunga ini memang sangat bersejarah. Vas bunga ini sangat layak menjadi satu tempat yang indah di rumah kita, menjadi barang yang indah di rumah kita." Kemudian kita bisa melihat, seringkali dari sini kita bisa melihat satu hal. Seringkali kita dianggap remeh oleh orang, dianggap gak berguna, dianggap rusak. Kenapa? Pertanyaannya satu hal, siapa yang menilai kita? Siapa yang menilai kita? Sebenarnya mereka yang menilai kita adalah mereka yang gak ngerti nilai kita sebenarnya. Mereka cuma melihat kita rusak seperti vas bunga yang sudah ada retaknya atau sudah ada bagian yang hilang sehingga harus dipoles dengan porselin dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka yang memberi nilai kita yang rendah adalah orang-orang yang gak ngerti nilai kita yang sebenarnya. Tapi coba kita lihat nilai kita yang sebenarnya. 1 Petrus 1 ayat 18-19. "Sebenarnya kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Harga kita mahal, Tuhan katakan.
Kita ditebus nggak murah, bukan dengan harga yang murah. Emas dan perak saja nggak bisa menebus kita. Jadi kita harus sadar bahwa value kita itu mahal. Persis seperti si ayah tadi, uang berapapun nggak akan bisa membeli vas bunga. Yesus juga nggak akan serahkan hidup kita kepada siapapun hanya dengan uang. Yesus membeli hidup kita dengan darahnya sendiri. Dengan cara tukar yaitu nyawanya sendiri. Itu cara Tuhan memandang teman-teman. Itu cara Tuhan memandang saya. Sehancur apapun kita, Tuhan memandang kita semahal darahnya Yesus. Di sini ada satu nilai yang saya tangkap. Hidup saya, hidupmu, itu sama mahalnya dengan hidup Yesus. Kalau enggak, Yesus enggak mau tukerin. Yesus enggak mau tukar nyawanya untuk mendapatkan kita. Tapi karena Yesus mau, berarti hidup kita itu sama mahalnya dengan hidup Yesus. Karena hidupmu mahal, jangan diobral teman-teman. Jangan biarin hidupmu dinikmati sama dosa. Jangan biarkan hidupmu itu dipecundangi oleh dosa. Kita harus hidup semahal nilai kita. Ayat yang terakhir, 2 Timotius 2 ayat 20-21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Teman-teman mau jadi yang mana? Kalau teman-teman mau dipakai untuk maksud yang mulia, jadilah perabot yang mahal, yang dikhususkan. Jangan seperti Simson, dia udah dikhususkan tetapi dia tidak mengkhususkan dirinya untuk Allah. Ingat, hidup kita mahal, jadi hiduplah dengan mahal. Apa artinya hidup dengan mahal? Artinya adalah hidup tidak dijual murah kepada dosa. Orang lain gak pantas kasih label harga sama kita. Orang lain gak pantas taruh harga, engkau gak berharga, engkau useless, engkau sudah hancur, engkau kotor. Orang lain gak pantas, iblis gak pantas kasih harga sama kita. Yang pantas cuma Tuhan. Tuhan bilang kita akan jadi sesuatu yang indah. Teman-teman tangkap ini, Tuhan bilang teman-teman bakal jadi sesuatu yang indah. Tetapi kalau teman-teman justru percaya dengan omongan dunia, teman-teman percaya dengan omongan orang, teman-teman percaya dengan omongan iblis, teman-teman akan menghancurkan hidup teman-teman sendiri. Itu berarti teman-teman tidak tahu value kita sendiri. Jadi jangan dengar omongan orang lain, tetapi dengerin omongan Allah. Karena apa? Karena hidup kita berharga. Puji Tuhan, hidupmu berharga bagi Allah.